Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini saya mau tanya nih sama teman-teman. Ada yang tahu nggak sama kata-katanya Andrea Hirata? Jadi dia punya kata-kata yang seperti ini teman-teman. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Nah, karena saya seorang yang muslim, jadi ketika mendengar kata-kata itu, saya tergerak untuk mencari tahu apa sih sebenarnya mimpi itu dalam kacamata ulama salaf, teman-teman. Jadi, mimpi yang sesuai dengan kitab-kitab ulama salaf. Akhirnya dari situ saya mencari beberapa kitab di mana saya bisa menemukan referensi-referensi tentang apa sih mimpi itu. Nah, kemudian pada akhirnya disinilah saya ingin membagikan ke teman-teman semua juga apa yang telah saya pelajari sesuai dengan referensi-referensi yang telah saya baca tentang apa itu sebenarnya mimpi menurut ulama-ulama salaf. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mimpi itu sendiri, jadi sebelum kita mengalami mimpi, pasti kita harus terlebih dahulu tertidur ya kan teman-teman. Nah, sebagai catatan saja, jadi menurut ulama salaf, tidur itu adalah selain rahmat ya, rahmat dari Allah yang Maha Kuasa untuk seluruh hambanya, supaya hambanya bisa beristirahat. Tidur itu adalah sebuah kondisi yang disebabkan oleh uap. Uap yang memang Allah ciptakan uap ini untuk membungkus sebuah ruh yang ada dalam badan kita, yang mana Allah memberikan fungsi kepada ruh ini sebagai pengendali badan kita, teman-teman. Nah, ketika uap tersebut sudah membungkus ruh, maka kemampuan ruh untuk mengendalikan badan kita ini akan menjadi terhalangi. Nah, ketika sudah terhalangi, maka sudah jelas tubuh kita atau badan kita ini tidak ada yang mengendalikan ya kan. Pada saat itulah badan menjadi lemah dan kita sudah mulai memasuki dalam kondisi terlelap. Jadi sudah tidur dalam lelap. Kemudian di sini Sayyidina Umar mengatakan bahwa orang yang tertidur dalam keadaan tidur, ruhnya seseorang itu akan naik ke atas langit, teman-teman. Jadi seumpama ketika dalam perjalanan menuju langit, jadi ruh ini belum benar-benar sampai ke atas langit, dia melihat sesuatu, maka apa yang dilihat seseorang dalam tidurnya, itu merupakan mimpi yang buruk. Mimpi buruk atau mimpi bohong, bisa juga kita tahu dengan bunga tidur, seperti itu. Kalau dalam istilahnya disebut dengan hulmun. Nah, kemudian kalau ruh ini melihat sesuatu, dan ternyata pada posisi ini ruh sudah benar-benar ada di atas langit, maka apa yang dilihat ini disebut dengan mimpi yang nyata, mimpi baik, atau mimpi yang sahih, seperti itu. Nah, mimpi ini atau mimpi yang sahih ini adalah mimpi yang bisa untuk ditafsiri, bisa juga untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian Sayyidina Umar juga mengatakan bahwasannya mimpi yang baik inilah atau mimpi yang sahih ini merupakan mimpi yang memang dikirim langsung oleh Allah kepada para manusia, yakni berupa cuplikan-cuplikan dari Lauhul Mahfuz yang dikirim melalui malaikat yang bernama Ruhail, teman-teman. Nah, saya tadi kan sempat menyinggung bahwasannya mimpi yang baik itu yang bisa atau mimpi yang bisa dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari ya kan. Nah, hal ini terbukti bahwasannya Allah dari zaman dahulu kala memang sudah
mempunyai kebiasaan menjadikan mimpi sebagai sarana untuk menyampaikan wahyu kepada orang-orang pilihannya. Dari sini muncullah sebuah atau beberapa pengertian, yakni ketika seseorang menerima wahyu melalui mimpi, maka orang ini disebut dengan nabi. Kemudian, kalau ada seseorang yang menerima wahyu dalam keadaan terjaga, alias tidak dalam mimpi, dalam keadaan sadar, maka orang ini disebut dengan rasul. Nah, kalau ada seseorang yang menerima wahyu melalui kedua media tersebut, yakni mimpi ataupun alam sadar, maka orang ini disebut dengan nabi dan rasul, sebagaimana yang dialami oleh nabi kita yang terakhir. Nah, hal ini juga sejalan dengan apa yang pernah diungkapkan oleh nabi, teman-teman, di mana nabi mengatakan bahwasannya mimpi yang baik itu adalah satu bagian dari 46 kenabian. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi Asy-Syahradzuri mengatakan awal mula Nabi menerima wahyu sampai beliau wafat ini adalah 23 tahun. Jadi masa keseluruhan Nabi menerima wahyu itu 23 tahun. Nah, pertama-tama di masa tersebut, yakni 6 bulan, jadi 6 bulan dari 23 tahun, ya 6 bulan yang pertama, itu Nabi menerima wahyu melalui mimpi. Nah, disinilah, atau 6 bulan inilah yang disebut dengan satu bagian dari 46 kenabian. Nah, 46-nya dari mana? Kok bisa? Nah, rumusnya seperti ini, teman-teman. Jadi kita hitung dulu, 1 tahun itu ada 365 hari, ya kan? Dikali 23 tahun. Hasilnya 8.395 hari. Kemudian 6 bulan. Masa Nabi menerima wahyu melalui mimpi, kan 6 bulan. Kita hitung juga. 1 bulan ada 30 hari. Dikali 6 bulan. Hasilnya adalah 180 hari. Kemudian kita bagi 8.395 hari dibagi 180. Hasilnya adalah 46 hari. Nah, jadi mimpi-mimpi yang baik itu menjadi satu bagian dari 46 hari, di mana 46 hari inilah masa Nabi menerima wahyu melalui mimpi. Oke. Nah, kemudian untuk masalah legalitas ilmu tafsir mimpi, ya. Legalitas mentafsiri mimpi, atau mimpi ini bisa dijadikan pegangan. Ini sebenarnya juga sudah ada atau sudah disinggung dalam Al-Quran, teman-teman. Seperti yang ada dalam kisahnya Nabi Yusuf dan juga kisah Nabi Ibrahim. Bisa dicek sendiri di dalam Al-Qurannya. Terus sekarang yang jadi pertanyaan, kalau seumpama orang lain yang mentafsiri mimpi bagaimana? Tadi kan Nabi yang mentafsiri mimpi. Kalau seumpama orang lain selain Nabi, itu bisa enggak? Nah, di sini juga ada jawabannya, yakni dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab. Jadi, dalam hadis tersebut, Rasulullah bercerita kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya semalam bermimpi. Di mimpi itu saya melihat diriku dan dirimu berjalan. Hanya saja, saya mendahuluimu 2 langkah setengah. Kemudian dijawablah oleh Sayyidina Abu Bakar. Itu tandanya Rasulullah, sebentar lagi engkau akan wafat. Dan ketika engkau wafat, pada waktu itu saya masih hidup. 2 tahun setengah setelahnya, maka saya akan menyusulmu. Wafat, wahai Rasulullah. Nah,
apa yang ditafsiri oleh Sayyidina Abu Bakar ini kan menjadi kenyataan teman-teman. Jadi pada kisahnya Sayyidina Abu Bakar memang benar-benar wafat dengan selisih 2,5 tahun dari Rasulullah wafat. Nah, ini membuktikan bahwa orang lain pun juga bisa untuk mentafsiri mimpi. Tapi yang perlu diingat bahwa tidak semua orang bisa mentafsiri mimpi, teman-teman. Ada kriteria orang yang bisa atau boleh untuk mentafsiri mimpi, dan mimpi itu sendiri pun juga memiliki kriteria-kriteria yang bisa untuk ditafsiri. Nah, ya mungkin kriteria-kriteria ini akan saya jelaskan di lain waktu. Nah, jadi untuk pembahasan mimpi kali ini sampai situ dulu, teman-teman. Untuk selanjutnya, ketika ada kata-kata saya yang kurang atau yang tidak sesuai dengan referensi yang mungkin teman-teman kalian juga membaca, maka kalian boleh kasih saran atau kasih kritikan di dalam kolom komentar. Atau ada juga yang ingin menanyakan masalah atau tentang mimpi-mimpi, juga boleh kalian tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih, sampai jumpa.